Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam bahagia semuanya. Bersama saya Muhammad Syahrul Mubarak. Kali ini saya akan menampilkan media bahan ajar fikih materi sholat fardu. Kaitannya dengan sholat fardu merupakan suatu kewajiban seorang muslim kepada Rabb-nya untuk jalankannya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang perintah sholat tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in." Perintah aqimus sholah merupakan lafaz aqim adalah fi'il amar yang menunjukkan arti perintah. Dalam kaidah usul fiqh, al-amru lil wujub. Perintah menunjukkan suatu kewajiban. Jadi ketika Allah mengatakan aqimus shalah, maka perintah menjalankan salat adalah kewajiban setiap orang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika kewajiban tersebut dilanggar, maka ada tendensi hukum yang harus dikenakan kepada seorang hamba dari Rabb-nya, yaitu dalam bentuk dosa bagi orang yang meninggalkan perintah sholat fardu. Selain perintah sholat di dalam Al-Quran, ada juga dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhsabu alaihi al-abdu yawmal qiyamati sholatu, fa in sholahat sholaha sa'iru amalihi, fa in fasadat fasada sa'iru amalihi." Yang artinya, amal yang pertama kali akan dihisab bagi seorang hamba pada hari kiamat ialah sholat. Jika sholatnya baik, maka dinilai baiklah seluruh amalnya yang lain, dan jika sholatnya rusak, maka rusak pula seluruh amal yang lainnya. Saya jadi teringat ketika mendengarkan sebuah hadis ini, ketika seorang manusia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam artian orang itu meninggal, maka dalam kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada yang namanya pertanyaan kubur. Tetapi amal ibadah sholat yang baik yang mengiringi perjalanan terakhir seorang hamba yang sudah meninggal, maka yang pertama kali ditanyakan adalah sholatnya. Setelah itu, ketika sholatnya ternyata baik, maka selesai sudah pertanyaan itu. Artinya tidak ada pertanyaan lain karena sholat sudah mewakili. Oke semuanya, untuk memahami sholat fardu tersebut, saya akan menerangkan pengertian sholat, sebab dengan pengertian sholat ketika kita paham, maka kita tidak akan salah dan kita tidak akan pernah meninggalkan perintah sholat tersebut. Di samping itu ada ketentuan-ketentuan sholat yang harus dipenuhi oleh setiap muslim yang mau menjalankan ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Antaranya ada syarat sholat, ada rukun sholat, ada sunnah sholat, ada batal sholat, dan makruh sholat. Yang pertama, pengertian sholat. Sholat secara bahasa artinya doa atau permohonan. Doa yang diminta seorang hamba kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya. Secara istilah, sholat adalah ibadah yang tersusun dari mulai ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dan salam yang pertama
adalah bentuk syarat sholat. Ada syarat sah sholat, ada syarat wajib sholat. Syarat sah sholat meliputi suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Artinya ketika seseorang memiliki hadas kecil atau hadas besar, maka dia harus membersihkan hadas-hadas itu agar dia sah sholatnya. Sebagai peringatan, ketika kita berhadas, kemudian kita tetap melakukan sholat, sholat yang seharusnya menjadikan rahmat kepada kita justru berbalik 80 derajat menjadi laknat kepada kita karena kita masih berhadas dan kita melaksanakan sholat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ancaman kepada hambanya yang ketika melaksanakan ibadah sholat ternyata dia masih punya hadas atau dia habis kencing terus dia tidak membersihkan kencingnya dan tetap melaksanakan ibadah sholat, dan itu menjadi sebuah laknat dan akan menjadi siksa di dalam kuburnya nanti. Di samping suci dari hadas juga harus suci badan, harus suci pakaian, dan juga harus suci tempatnya. Sholat seharusnya di masjid ataupun di musola, juga boleh di rumah. Berkaitan dengan tempat, maka ketika kita mau melaksanakan ibadah sholat, bertempatlah tempat yang lebih mulia, yang lebih afdal, yaitu masjid ataupun di musola yang memang disediakan untuk beribadatan. Termasuk badan juga harus bersih dari hadas, baik dari hadas besar ataupun hadas kecil. Termasuk pakaian, ketika pakaian kita kotor, maka sebaiknya kita ganti dengan pakaian yang bersih. Memang kotornya sebuah pakaian belum tentu pakaian itu tidak suci. Kotor bukan berarti tidak suci, tapi yang lebih baik adalah suci dan bersih. Di samping itu, syarat sah sholat harus menutup aurat. Auratnya seorang perempuan itu semuanya tertutup kecuali wajah dan telapak tangan. Yang seterusnya, syarat sah sholat yaitu harus tahu waktunya sholat, harus tahu waktu masuknya waktu sholat. Kalau waktu sholat zuhur, berarti kita sholatnya sholat zuhur, bukan sholat asar. Itu berarti kita tahu waktu sholat dan juga tahu farduan akan sholat. Dalam hal masalah waktu sholat, memang ulama-ulama fikih sudah menjelaskan waktu sholat subuh itu setelahnya fajar shodiq, berakhir sampai terbitnya matahari. Waktu sholat zuhur itu ketika matahari berada tepat di atas kita, lalu condong sedikit zawal ke sebelah barat. Sampai akhir waktu sholat zuhur adalah ketika bayang-bayang suatu benda itu sama panjang dengan bendanya. Ketika melebihi sedikit, berarti sudah masuk waktu sholat asar. Sholat sah juga kalau kita menghadap kiblat, kecuali memang bagi orang-orang yang dalam perjalanan, misalkan berada di atas bis atau lagi berada di tengah-tengah lautan di atas kapal. Samping syarat sah sholat ada juga syarat wajib sholat yang tentu harus dipenuhi, karena sholat itu adalah ciri khasnya orang Islam. Maka syarat wajib sholat yang pertama harus Islam, harus Muslim.
Ada orang kafir melakukan sholat, nah berarti dia tidak termasuk memiliki syarat wajibnya. Harus muslim, harus Islam, syarat wajib yang pertama. Yang kedua harus balik. Yang ketiga harus berakal. Dan yang keempat mumayyiz. Walaupun dalam kategori kajian fikih tidak dimasukkan, tapi ada beberapa literatur dalam kajian fikih yang lainnya ulama Syafi'iyah bahwa mumayyiz itu juga termasuk syarat wajib sholat. Karena mumayyiz itu termasuk walaupun belum balik tapi dia sudah memahami, sudah mengerti tentang kehidupan, tentang gaya hidup dan yang lainnya. Syarat yang pertama balik, syarat wajib balik itu berarti orang itu sudah datang waktu kewajibannya untuk melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Contoh, orang balik itu kalau laki-laki berarti dia sudah pernah bermimpi basah. Kalau seorang perempuan, ciri baliknya yang paling mudah, dia sudah pernah keluar darah haid. Dan yang ketiga harus sehat jasmani, artinya berakal, bukan orang gila. Itu syarat wajib sholat. Selanjutnya ada syarat sah. Ada syarat sah sholat. Syarat sah sholat di sini harus dipenuhi juga. Rukun sholat. Rukun sholat niat. Niat menghadap kiblat, berdiri menghadap kiblat sesuai dengan porsinya. Artinya ketika kita niat sholat disesuaikan dengan kefarduan sholat. Ketika kita melaksanakan sholat maghrib, maka niat kita niat sholat maghrib. Dan berdiri bagi yang mampu. Kalaupun tidak mampu berdiri, maka diperbolehkan ada rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala bisa dengan duduk. Kalaupun nggak bisa duduk, maka boleh dengan berbaring. Kemudian setelah niat berdiri, terus langsung melakukan takbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar. Takbiratul ihram membaca surat Al-Fatihah. Ini yang terpenting. Kadang orang itu dengan mudahnya dan menggampangkan lafaz-lafaz surat Al-Fatihah. Padahal Fatihah itu sebagai rukun sholat, dan ketika rukun sholat ini tidak dilaksanakan, atau dia tahu ini sebagai rukun sholat, tetapi dia nyeleneh ataupun membuat sesuatu yang berbeda dari rukun sholat tersebut, maka itu justru akan menjadi batalnya sholat, termasuk Fatihah. Ketika kita mengetahui bahwa membaca Fatihah itu harus baik dan benar, seperti contoh Alhamdulillahirabbil alamin, ketika kita tahu huruf ain itu harus dibaca panjang, tapi kita selalu membaca pendeknya, maka itu sudah termasuk membatalkan rukun sholat dan batal sholatnya. Setelah Fatihah ada ruku dengan tumak ninah. Tumak ninah itu artinya berhenti sejenak. Kalau dalam kajian, kalau dalam orang Jawa mengatakan harus anteng. Tumak ninah. Setelah ruku, berdiri i'tidal, membaca sami Allahu liman hamidah, kemudian sujud 2 kali dengan tumak ninah. Setelah itu duduk di antara 2 sujud dengan tumak ninah. Ada duduk tasyahud akhir dengan tumak ninah, kemudian membaca doa tasyahud, membaca salawat kepada Nabi, dan salam yang pertama serta tertib. Tertib poin yang terakhir ini artinya harus berurutan, mulai dari niat sampai dengan salam, tidak boleh dibolak-balik. Sunnah-sunnah sholat, di dalam sunnah-sunnah sholat itu ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Sunnah ab'ad itu adalah sunnah
Amalan sunnah yang apabila tertinggal atau tidak dikerjakan harus diganti dengan sujud sahwi. Itu sunnah abad. Seperti membaca doa kunut bagi kalangan Syafi'iyah. Kunut termasuk sunat abad. Ketika dalam sholat subuh, kalangan ulama Syafi'iyah ya membacakan doa kunut, maka harus diganti dengan. Kalau yang kedua sunnah hayat. Sunnah hayat itu apabila kita meninggalkannya, maka kita tidak perlu mengganti dengan. Seperti sunnah hayat adalah membaca doa iftitah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ketika itu tidak dibacakan, maka tidak perlu menggantinya dengan sujud sahwi. Yang perlu diperhatikan di sini, dalam sholat fardu ada batal dan makruhnya sholat. Ada batal sholat, ada makruh sholat. Artinya kita harus memahami sesuatu apa saja yang bisa membatalkan sholat dan apa saja makruh sholat. Dan ini harus kita hindari. Sebab ketika kita melakukan sesuatu yang bisa membatalkan sholat, maka sholat itu sudah barang tentu batal. Kalau kita melakukan sesuatu yang memang menjadikan makruhnya sholat, maka menjadikan kesia-siaan dalam sholat. Di antaranya batal sholat yaitu meninggalkan salah satu rukun sholat. Salah satu rukun sholat itu tertinggal, maka sholatnya jadi batal. Tetapi kalau dilakukan dengan sengaja, itu catatannya. Tetapi kalau tidak dilakukan dengan sengaja, menjadi tidak apa-apa. Yang kedua, tidak memenuhi syarat sholat. Yang kedua, tidak memenuhi syarat sholat. Syarat sholat ataupun baik syarat wajib maupun syarat sahnya sholat, maka membatalkan sholat. Yang ketiga, berbicara. Bagi sholat kita berbicara dengan orang lain, mengeluarkan sebuah kalimat atau kata yang memang tidak perlu ada di dalam sholat tersebut. Yang ketiga, yang selanjutnya, melakukan banyak gerakan. Ini yang sering dilakukan banyak orang. Banyak yang tidak mengetahui bahwa gerakan-gerakan itu justru membatalkan sholat. Ketika tangan kita melakukan suatu gerakan, ada satu anggota badan yang merasa gatal, kemudian kita melakukan gerakan menggaruk-garuk badan itu yang terkena gatal itu sampai dengan 3 kali melebihi dalam kajian fikih Syafi'iyah melebihi 3 kali, maka itu membatalkan sholat. Namun dalam kajian ulama Syafi'iyah itu juga ada teori metode gerakan yang tidak bisa membatalkan sholat. Apabila kita ada sesuatu yang merasa gatal, maka cukup meletakkan tangan dan jari jemari itu yang bergerak untuk menggaruk-garuk atau menggosok-gosok agar rasa gatal itu hilang. Dan ini termasuk bukan melakukan banyak gerakan. Yang selanjutnya yang membatalkan sholat adalah makan minum. Jelas bagi sholat kok makan, jelas nggak boleh. Jangankan makan yang secara dohriyah, ataupun adanya sisa makanan yang pernah kita makan dan masih terselip di dalam mulut kita, di dalam sela-sela gigi kita, kemudian kita mencoba mengotak-atiknya dengan lidah, kemudian ketika sudah sampai, sudah mendapatkannya, kemudian kita telan, itu pun bisa membatalkan sholat. Dan yang terakhir, ini yang harus perlu diperhatikan, banyak orang makmum yang tidak memahami bahwa yang namanya seorang pemimpin atau imam itu berada di depan, tidak di belakang ataupun bersamanya. Artinya ketika pemimpin itu di depan, makmum di belakang, maka makmum itu harus mengikuti gerakannya imam. Artinya mengikuti gerakannya imam itu tidak bersamaan, apalagi mendahului. Imam dahulu baru makmum mengikutinya. Itu namanya mengikuti. Tapi kalau bersamaan berarti bersandingan. Ini yang sering salah dipahami dan yang banyak dilakukan oleh orang-orang ketika melakukan sholat berjamaah. Di samping batal sholat ada makruh sholat. Makruh sholat yang pertama memejamkan mata. Memejamkan mata walaupun boleh
memejamkan mata kalau memang dalam keadaan yang memang ada kondisi yang harus dipejamkan, yang harus dilakukan. Samping itu menengok kanan kiri itu juga makruh hukumnya makruh. Walaupun tidak membatalkan sholat, tetapi makruh itu bisa menjadikan sebab sholat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara pandangan syariat. Tetapi kalau secara pandangan Allah, sholat diterima atau tidaknya itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, kemudian yang ketiga, menyandarkan siku pada waktu sujud. Artinya siku itu jangan sampai disandarkan di atas kaki ataupun sama sejajarnya dengan telapak tangan yang melakukan sujud. Yang lainnya adalah menengadah ke langit dan melakukan hal-hal yang mengurangi kekhusyuan salat. Oke, para hadirin semuanya, salat yang kita kerjakan satu hari, satu malam, 5 waktu, tentunya bukan tanpa sebab dan tanpa maksud. Memang Allah ketika memerintahkan kita sholat, berarti ada suatu perintah kewajiban, berarti ada sesuatu yang akan dicapai dari hasil sholat tersebut. Adapun hikmah sholat dapat saya sampaikan, yang pertama mencegah perbuatan keji dan mungkar. Memang sholat itu adalah suatu ibadah, bukan hanya suatu ibadah yang mahdhah, tapi termasuk sholat merupakan suatu ibadah yang mengajarkan prinsip-prinsip kehidupan manusia secara sosial. Contoh ketika kita salam, kita menengok ke kanan ke kiri, artinya berarti kita itu harus bisa untuk saling mengenal satu sama lainnya. Kata saling mengenal dengan satu sama lainnya berarti Allah memerintahkan kepada kita harus saling membantu dan harus saling tolong menolong. Di samping hikmah sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar, sholat termasuk pertanda orang muslim. Dan memang sholat itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Nabiullah Muhammad SAW 1 tahun sebelum beliau Nabiullah Muhammad SAW sudah mati. Dan perintah itu dipertunjukkan kepada orang-orang muslim, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah. Salat juga sebagai tiang agama. As-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Ketika sebuah tiang sebagai penyangga itu roboh, maka hancurlah sebuah bangunan. Ketika sebuah agama tiangnya, salatnya sudah ditinggalkan oleh kaumnya, maka tunggulah hancuran sebuah agama. Kemudian hikmah salat yang terakhir dapat menghilangkan dosa dan penyakit. Karena tadi yang saya sampaikan bahwa sholat itu bukannya sebuah ibadah mahdhah yang sifatnya wajib dilakukan oleh seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ada nilai pelajaran sosial dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus saling berbagi, kita harus saling tolong menolong, kita harus saling mengerti, dan kita harus saling mengenal. Dan ketika kita mengenal dengan satu sama lainnya, maka tidak akan ada tumbuh sifat kebencian, penyakit hati yang ada di dalam diri manusia. Penyakit hati ada, maka akan memunculkan dosa. Ketika penyakit hati itu hilang, maka hilanglah. Oke, para semuanya, kemungkinan itu yang bisa saya sampaikan dalam video materi pembelajaran tentang sholat fardu, mulai dari pengertian sampai dengan hikmah sholat. Mudah-mudahan bisa memberikan keberkahan kepada kita semuanya dan juga memberikan manfaat kepada kita semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.